Tidak bisa disangkal, salah satu figur paling terkenal di jagat gulung adalah Simon Chusui, si dewa pedang dari seri Lu Xiaofeng. Dalam beberapa segi, Simon Chusui bahkan lebih ikonis daripada protagonis utamanya, Lu Xiaofeng. Simon Chusui digambarkan berperawakan tinggi tegap, pakaian putih seperti salju, pedang di pinggang berwarna hitam, hitam pekat. Sebilah pedang antik berbentuk lurus dan sempit, panjangnya 3 ji 7 cun, beratnya 7 jin 13 liang. Berdasarkan konversi modern, kurang lebih sama dengan 1,23 meter, sedangkan berat pedangnya adalah 4,7 kilo. Sebuah pedang yang lumayan berat juga. Tidak diketahui sejak kapan Simon Chusui menggunakan pedang hitam antik yang panjang ini. Apakah dia sudah menggunakannya sejak pertama belajar pedang, atau baru menggunakannya ketika dia baru memulai karir di dunia persilatan. Tapi, sebelum masuk lebih dalam untuk mengeksplorasi karakter satu ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami bisa mengembangkan channel kami. Sekarang mari kita simak kisah dari pendekar pedang yang satu ini. Yang bisa diketahui dengan pasti dari seorang Simon Chusui adalah dia mulai belajar pedang pada usia 7 tahun. Berkenalan dengan Lu Xiaofeng pada usia 10 tahun, dan pertama kali memasuki dunia persilatan pada usia 15 tahun. Menurut Lu Xiaofeng, Simon Chusui belum pernah kalah sejak berusia 15 tahun itu. Karena itu, jika Lu Xiaofeng berusia 30 tahun, dan jika dianggap Simon Chusui seusia Lu Xiaofeng, otomatis itu berarti Simon Chusui belum pernah kalah selama 15 tahun. Sejak pertama kali belajar pedang, Simon Chusui mendedikasikan dirinya bagi ilmu pedang. Dia amat terobsesi terhadap ilmu pedang. Dalam beberapa kriteria tertentu, bahkan sudah bisa dianggap sebagai kerasukan. Sampai-sampai dia tidak memiliki kehidupan lain selain pedang dan ilmu pedang. Hidup Simon Chusui tercermin dari wajahnya yang beku. Bukan hanya wajahnya saja yang tanpa ekspresi, sikap dan pembawaannya juga sama. Dia tidak suka banyak bicara, juga tidak suka bersosialisasi. Dalam banyak hal, Simon Chusui tidak banyak berbeda dengan sebilah pedang dingin itu sendiri, membuatnya terlihat seperti patung es. Bedanya, patung es tidak akan membunuh orang tak dikenal, demi membalaskan dendam orang tak dikenal lainnya. Tapi Simon Chusui bersedia melakukan hal seaneh itu. Dia bahkan rela berpuasa selama beberapa hari sebelum hari pembalasan dendam itu tiba. Dan dia mandi sebersih-bersihnya pada hari duel berlangsung. Menurut Hua Manlo, kebiasaan itu disebabkan karena Simon Chusui menganggap duel pedang adalah sebuah pertarungan yang sakral, sehingga gugur dalam duel pedang adalah kematian yang indah dan megah. Itu sebabnya Simon Chusui berpuasa dan mandi sebersih-bersihnya sebelum berduel, agar dia menerima kematian yang indah dan megah dalam keadaan suci jika dirinya sendiri yang harus gugur. Sebaliknya juga sama, jika lawannya yang terbunuh, itu berarti dia telah melaksanakan sebuah pertarungan sakral dalam keadaan suci, sehingga dia menerima kemenangan yang indah dan megah juga. Kita bisa simpulkan bahwa dedikasi Simon Chusui terhadap ilmu pedang tidak sebatas hanya sekedar belajar ilmu pedang belaka. Dia bahkan sudah merelakan hidupnya untuk berakhir di ujung pedang lawan. Jelas sekali Simon Chusui tahu persis apa resiko menjadi pendekar pedang, dan dia ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk menerima resiko tersebut. Artinya, dia tidak mempelajari ilmu pedang agar dia dapat menjadi ahli pedang nomor 1. Dia mempelajari ilmu pedang demi kesempurnaan. Dia ingin memahami ilmu pedang dengan sempurna. Dia ingin mampu memainkan teknik-teknik ilmunya dengan sempurna, dan jika memang harus, dia juga siap untuk meninggal dengan sempurna di ujung pedang. Itulah sebabnya kenapa dedikasinya, atau bisa kita sebut obsesi, terhadap pedang dan ilmu pedang tidak pernah pudar. Jika hanya ingin menjadi jago pedang nomor 1, dia tentu akan merasa bosan dan menjadi tawar ketika dia berhasil mencapai tahap di mana tidak ada lagi yang mampu melawannya. Menjadi ahli pedang yang sempurna bukan berarti tanpa tanding. Simon Chusui amat memahami hal ini. Dalam episode Perkampungan Hantu, yang jika dalam novel Saduran dijadikan 2 judul, Perkampungan Hantu dan Duel di Butong,
Dari episode itu, jelas terlihat bahwa Simon Joshua menyadari masih ada orang lain yang mampu menyamai dan menyimbangi teknik pedangnya. Artinya, dia tahu persis bahwa meskipun belum pernah kalah, tapi dia bukanlah jago pedang tanpa tanding. Sebagai seorang jago pedang yang sempurna, dia akan terus-menerus mengeksplorasi dirinya sendiri dan terus-menerus meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap ilmu pedang, meskipun sudah tidak ada lagi yang mampu menandinginya. Dengan kata lain, seorang jago pedang yang sempurna tidak akan pernah berhenti belajar. Simon Joshua adalah tipe yang seperti itu. Penampilannya dalam keseluruhan episode seri Lu Xiaofeng dengan jelas memperlihatkan bahwa Simon Joshua terus-menerus mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya dalam ilmu pedang. Kita bisa melihat perkembangan ilmu Simon. Mula-mula dia digambarkan belum mampu mengalahkan Dugu Yihe. Belajar dari pertempuran melawan Dugu Yihe, kemampuan Simon Joshua meningkat pesat, sehingga dia disejajarkan dengan maestro pedang legendaris di masa itu, Ye Guzheng. Lagi-lagi digambarkan bahwa Simon Joshua belum mampu menandingi Ye Guzheng. Belajar dari pertarungan melawan Ye Guzheng, Simon Joshua kembali meningkatkan kemampuan pedangnya, bahkan mencapai level tanpa pedang. Meski demikian, dia masih belum menjadi tanpa tanding, karena dia sendiri mengakui bahwa dia tidak akan mampu mematahkan jurus andalan Ye Guzheng. Selain itu juga disebutkan bahwa walaupun saat itu dia sudah mencapai level tanpa pedang, tapi masih ada 3 orang, yang kemudian belakangan ditambah Shihe akan menjadi 4 orang yang mampu mengimbangi keseluruhan 49 jurusnya. Dan terakhir bahkan disebutkan Taoisme masih mampu mengalahkannya. Hanya saja, Simon Joshua memang tidak memperdulikan apakah dia akan menang atau kalah, apakah dia akan mati atau hidup. Dia mendedikasikan hidupnya demi kesempurnaan ilmu pedang, bukan demi kemenangan, bukan demi bertahan hidup. Dedikasi Simon Joshua terhadap ilmu pedang murni karena panggilan jiwanya, bukan karena faktor lain. Berbeda dengan Ye Guzheng dan Taoisme, yang meskipun kemampuannya sudah melebihi Simon Joshua, tapi mereka masih punya ambisi lain selain ilmu pedang. Inilah yang disebut Simon Joshua sebagai hati yang kotor. Menurut Simon Joshua, siapapun yang hatinya kotor tidak akan mampu mencapai tingkat tertinggi ilmu pedang. Simon tidak punya kekotoran di dalam hatinya. Dia tidak punya ambisi ingin lebih unggul. Dia tidak punya ambisi ingin dikenal luas, ingin berkuasa. Dia hanya menempa dirinya sendiri dengan begitu keras, murni demi ilmu pedang itu sendiri. Justru karena tidak punya kekotoran dalam hatinya, Simon Joshua bisa mencintai sepenuh hati tanpa syarat. Ketika jatuh cinta pada Sun Jiuxing, Simon Joshua benar-benar jatuh cinta. Pada saat itulah, ketika sikap dingin beku dari Simon Joshua mencair oleh kehangatan cinta. Lu Xiaofeng mengatakan bahwa dia baru menyadari Simon Joshua adalah manusia biasa. Setengah berolok, dia mengatakan bahwa selama ini dia menilai Simon Joshua adalah dewa linglung yang kerasukan. Salah satu hal yang paling sering ditanyakan tentang Simon Joshua adalah bagaimana nasib dari istrinya dan anaknya setelah Simon Joshua mengalahkan Ye Guzheng. Sebab seri Lu Xiaofeng jelas menyebutkan bahwa setelah menang dari Ye Guzheng, gairah Simon Joshua terhadap ilmu pedang semakin berkobar sehingga dia melupakan anak dan istrinya sendiri. Di mana dan bagaimana anak dari istri Simon Joshua melanjutkan hidup? Untuk masalah ini kita tidak terlalu sukar mencari jawabannya. Dalam episode Duel 2 Jago Pedang, menjelaskan bahwa Lu Xiaofeng terkejut ketika mengetahui bahwa Simon Joshua memiliki usaha toko kue di ibu kota, toko warisan dari keluarganya. Simon Joshua menjelaskan bahwa semua karyawan di toko itu berasal dari kampung halamannya, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak terlibat dalam dunia persilatan. Meskipun tidak disebutkan secara pasti di mana kampung halamannya, tetapi logis untuk menganggap Simon Joshua mengungsikan anak dan istrinya ke kampung halamannya, ke tempat di mana orang-orang mungkin mengenalnya sebagai Tuan Muda Simon, bukan sebagai pendekar pedang legendaris. Dan sebagai sumber penghidupan anak dan istrinya, tidak perlu ditanya lagi, pasti bisnis toko kue itu. Setelah yakin anak dan istrinya berada di tempat aman dan menjalani hidup yang tentram,
barulah Simon Chusui kembali pada fokus hidupnya, mempelajari ilmu pedang sampai batas kesempurnaan yang dapat diraihnya. Dengan melihat kembali profil Simon Chusui sebagaimana digambarkan dalam seri Liu Xiaofeng, sekarang kita semua tentu mengerti kenapa Simon Chusui lah yang disebut sebagai si dewa pedang di jagat Gulong. Karena dedikasinya yang tiada berkesudahan terhadap ilmu pedang. Simon Chusui memilih jalan pedang sebagai jalan hidupnya, dan dia menjalaninya dengan kedisiplinan yang luar biasa, melebihi kedisiplinan orang kebanyakan. Hal inilah yang membuat Simon Chusui menjadi dewa pedang di jagat Gulong. Disiplin Simon Chusui datang dari gairahnya terhadap ilmu pedang, cerminan dari semangatnya memainkan pedang, tanpa sedikit pun motif keuntungan pribadi. Berbeda dengan Yan Zhesan yang merasa perlu menantang Xi Xiaofeng untuk membuktikan diri, Simon Chusui tidak perlu merasa menantang Yi Gucheng atau Du Guyihe atau Taoisme untuk membuktikan diri. Simon Chusui hanya ingin membuktikan diri pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Ketika dia menjadi terkenal dan disegani orang banyak, dia menerima hal tersebut sebagai konsekuensi yang harus disikapi dengan cermat, bukan sebagai keuntungan yang harus dinikmati sepuasnya. Sepertinya, Simon Chusui tahu benar apa bedanya konsekuensi dan keuntungan, sehingga dia tidak pernah terjebak untuk mencampur adukan keduanya. Dedikasi, disiplin, fokus, tekad, dan semangatnya adalah kemurnian hatinya terhadap ilmu pedang. Semua inilah yang menjadikan Simon Chusui sebagai dewa pedang di jagat Gulong. Namun, Simon Chusui tetap saja manusia biasa yang tidak sempurna. Dia memiliki satu hal yang membuat dia selalu penasaran. Apakah jari Lingxi dari Liu Xiaofeng mampu menangkap pedangnya atau tidak? Itulah profil dari pendekar pedang terhebat di jagat Gulong, Simon si peniup salju. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, agar kami bisa mengembangkan channel kami lebih besar lagi. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.